Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas terkait manual dan otomatis testing, implementasi, dan kemudian perangkat lunak. Di mana di sini terdapat konsep dengan mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak. Sebelumnya saya Muhammad Alfian Nugraha dengan NIM akhiran 3020. Di sini yang pertama kita harus melakukan automatic testing pajak menggunakan robot framework. Mana di sini ada codingan dev hitung pajak gaji, gaji sama dengan float gaji, di mana di sini dikonversi dari setting ke angka. Lalu maka muncullah if gaji 50 juta dan terhitung gaji 0,0,5. Maka kita menggunakan tes pajak sendiri, setting library, maka outputnya seperti ini. Di mana di penjelasan kode di distribusi di mana kasus pajak rendah di mana kita mengikut 4 juta maka pajaknya adalah 200 maka statusnya berhasil. Lalu kasus pajak menengah 8 juta maka pajaknya 800 maka statusnya berhasil. Lalu yang ketiga adalah kasus pajak tinggi 15 juta pajaknya adalah 2 juta 250 maka kasusnya berhasil. Di mana di sini adalah penjelasan pada pajak gaji yaitu di mana gaji sama dengan float gaji yaitu baris ini berfungsi untuk mengonversi input gaji menjadi tipe data float. Hal ini dilakukan agar program tetap berjalan dengan benar meskipun nilai gaji yang diterima berasal dari input berbentuk string. Lalu if gaji yaitu kurang lebih sama dengan 50 juta, maka di mana kondisi ini memeriksa apakah gaji kurang dari atau sama dengan 5 juta rupiah. Jika benar, maka tarif pajak yang digunakan adalah 5% dari total gaji. Lalu elif gaji kurang dari 10 juta, di mana jika gaji lebih dari 5 juta, tapi kurang dari atau sama dengan 10 juta, maka tarif pajak naik menjadi 10% dari gaji. Di mana else yaitu kondisi terakhir dijalankan jika gaji lebih dari 10 juta. Di mana tarif pajak yang ditetapkan adalah 15% dari gaji. Untuk returnnya sendiri adalah setiap percabangan menghasilkan nilai pajak yang dihitung sesuai dengan tarif kemudian dikembalikan sebagai outputnya. Untuk penjelasan terkait tes pajak robotnya, di mana bagian setting ini berfungsi untuk mengimport file Python yang berisi fungsi hitungan pajak. Lalu di bagian test case-nya, di mana test case-nya itu terdapat tiga, yaitu hitung pajak rendah, di mana di test case ini menguji ketika gaji sebesar 4 juta rupiah, diharapkan tarif pajak itu muncul 5%, sehingga hasilnya adalah 4 juta dikali 0,0,5, maka pajaknya adalah 200. Lalu di sini eh, memeriksa apakah hasil perhitungan ini benar-benar sama dengan angka yang diharapkan. Lalu test case yang kedua adalah hitungan pajak menengah di mana kita ingin mengujikan gaji sebesar 8 juta, maka yang diinginkan adalah bakal masuk ke tarif pajak 10%, di mana hasilnya adalah 8 juta dikali 0,1 maka hasilnya adalah 800. Di mana tes ini memastikan fungsi menghitung tarif 10% dengan benar. Lalu tes case yang terakhir adalah hitung pajak tinggi di mana kita mengkategorikan pajak tinggi yaitu tarif pajak 15%, di mana 15 juta dikali 0,15 sama dengan 2 juta 250. Di mana di sini memastikan logika percabangan terakhir else berfungsi dengan benar. Di mana penjelasan singkatnya adalah terdapat tiga skenario pengujian yang diuji yaitu hitung pajak rendah, hitung pajak menengah, dan hitung pajak tinggi. Di mana masing-masing ini diberikan tanda pas yang berarti hasil perhitungan fungsi dalam hitung pajak sesuai dengan nilai yang diharapkan. Di mana bagian akhir ini menampilkan ringkasan 3 tes, 3 pass, dan 0 pilot yang menunjukkan bahwa seluruh tiga pengujian telah lulus tanpa error. Di mana hasil ini menunjukkan bahwa fungsi hitung pajak bekerja dengan benar untuk semua kategori gaji yang diuji. Lalu di sini adalah automatic testing login menggunakan robot, di mana ini adalah codingannya, di mana di sini saya mencoba untuk tes login robot. Untuk outputnya adalah seperti ini. Di mana sini akan saya menjelaskan penjelasannya, di mana dev login user dan password ini mendefinisikan fungsi bernama login dengan dua parameter, di mana username itu berisi nama penggunanya, lalu password ini berisi kata sandinya. Lalu if not username or not password, di mana di sini ketika pengguna tidak mengisi username dan password atau kosong, maka operator not digunakan untuk mendeteksi nilai kosong atau non. Jika salah satu dari dua input tersebut kosong, maka fungsinya mengembalikan pesan error. Terus ada elif username, string admin, and password 123, di mana di sini memeriksa apakah username dan password ini benar sesuai dengan ketentuan atau kredensial yang ditentukan oleh di dalam sistemnya. Di mana contohnya ini adalah pengguna dengan username admin dan password 123 yang dianggap valid. Jika cocok, fungsi ini akan mengambilkan pesan adalah login sukses. Lalu else, di mana jika kedua kondisi ini sebelumnya tidak terpenuhi, artinya username dan password diisi tetapi tidak cocok, maka fungsi ini akan mengambilkan pesan kesalahan invalid kredensial. Di
Di sini saya akan menjelaskan tes login robotnya, di mana di bagian setting sendiri ini kita ini untuk mengimport Python app.py yang berisi fungsi login. Di mana kita menggunakan robot framework dan dapat memanggil fungsi Python sebagai keyword di dalam pengujian. Lalu di bagian test case-nya kita terdapat test case-nya 4 yaitu pertama login di mana berhasil di mana di sini ini kondisi username dan password diisi dengan benar, hasil yang diharapkan login sukses, keyword sort di equal memastikan bahwa output dari fungsi sama dengan nilai yang diharapkan. Lalu di mana yang kedua adalah login password salah di mana di sini diharapkan fungsi mengembalikan invalid kredensial di mana tes ini memastikan bahwa fungsi ini benar-benar melakukan validasi terhadap passwordnya. Lalu yang tes ketiga yaitu login username kosong, di mana di sini diharapkan fungsi mengembalikan pesan error karena input tidak lengkap. Lalu yang terakhir adalah tes case login password kosong, di mana di sini mengharapkan error username dan password cannot be empty, di mana pengujian ini memastikan fungsi tetap aman tidak menerima input tidak valid. Di mana penjelasan outputnya sendiri berdasarkan hasil yang sudah saya jelaskan, terdapat 4 skenario yaitu login berhasil, login password salah, login username kosong, dan login password kosong. Di mana keempat pengujian tersebut semuanya memperoleh status pass yang berarti setiap skenario memberikan hasil keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Di mana bagian akhir ini tertulis sebuah ringkasan 4 test, pass, pass, and null pilot. Yang dimana dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi login dalam sistem sudah berjalan dengan benar. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.